Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa yakfi majidun kulli fadlin wa naghishu khususan ala ni'mati imani wal islam wal ihsani ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كشيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الدين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى الدين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى الدين آمين أما بعد para pemirsa yang budiman, saat ini di kawasan Dusun Kedung Ukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, menunjukkan pukul 2:44:30. Izinkanlah saya, Khairul Huda ARM. AR itu nama ayah saya, Ahmad Rifai almarhum. M singkatan nama eyang saya,
Mukhtar. Di belakang saya ayah dan kakek saya sertakan ARM. Ingin berbagi belajar membaca kitab karangan gurunya Hadrat Syekh yang guru Mbah Yai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng, pendiri Ormas Islam yang sekarang menurut medsos adalah merupakan ormas terbesar, ormas Islam terbesar di seluruh dunia. Namanya Nahdlatul Ulama, disingkat NU. Pengarang ini salah satu syekh beliau, asli Jawa, Banten ya, Jawa Barat. Namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, asal atau warga dulunya, tapi konon mukim di Masjidil Haram, Makkatul Mukarram. Di Al-Bantani Al-Jawi, asal Jawa, asal Pulau Jawa. Beliau bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Kita mulai saja, namanya kitab Nurul Dhalam. Cahaya bagi, kalau diterjemah cahaya bagi kegelapan. Ya, karena ini kitabnya kitab akidah, masalah keimanan, keyakinan, kepercayaan. Ya, menerangi dalam hal keimanan. Kitab ini sebuah kitab syarah, komentar, penjelasan terhadap kitab yang berbentuk kidung-kidung atau tembang-tembang atau syair atau puisi. Kitabnya bernama Aqidatul Awam. Jadi kepercayaan, keyakinan, akidah, i'tiqad bagi orang-orang yang bukan spesial, orang-orang biasa seperti saya, bukan orang alim. Itu namanya kitab karya Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahumullah azza wa jalla. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung. A'udzu ingsun nyuwun bau reksa, nyuwun perlindungan. Billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala. Minasyaitoni, saking setan. Ar-rajim, yang terkutuk, diancam siksa, bahasa Jawa, dijauhkan dari rahmat. Saya nafsirkan begitu, rajim. Nah, lantas setan itu siapa sih? Kalau kita melihat dalam kamus Al-Munjid, itu setan itu setiap pembangkang, setiap pendurhaka, kullu asin, ya, ingat saya begitu. Kullu asin mutamaridin minal insi wal jinni wal khayawan.
Yang dinamakan setan itu setiap penduraka, mutamaridin ya, pembangkang, minal jinni dari kalangan makhluk jenis jin, wal insi dan manusia, dan lagi wal hayawan dari kalangan binatang. Siapa saja, singkatnya yang berbuat zalim, melakukan kezaliman, baik jin, manusia maupun hewan, itulah sebutan setan. Nah, supaya kita dalam setiap gerak atau diam tidak diatur-atur atau dikendalikan oleh setan itu, ya. Setan diri kita sendiri, nafsu kita ketika ingin durhaka, ingin balelo, ingin melanggar garis atau aturan yang benar, ya, baik hukum syariat maupun hukum positif. Hukum positif itu hukum wad'i, hukum bikinan manusia, misalnya alul halli wal aqd, atau di Indonesia bikinan DPR MPR. Hukum wad'i atau hukum positif bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya al-hukmul wad'i. Nah, kalau hukum yang ditangani oleh ulama ahli fikih, ulama tata hukum Islam, itu hukum syara, ya. Hukum syara adalah hukum yang mengakar pada wahyu, di hukum yang berdasarkan wahyu firman Tuhan atau sabda Nabi Muhammad SAW, atau sabda nabi-nabi terdahulu. Tujuannya apa membaca wudu ini? Supaya kita tahu diri bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, dengan kita merasa lemah, lalu menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala itu, maka insya Allah Azza wa Jal kita diperhatikan oleh Allah Azza wa Jal. Artinya kita ditolong untuk bisa melakukan hal-hal yang bernilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, kita lanjutkan sekarang. Lalu binatang itu apa? Binatang itu jadi makhluk yang bisa bergerak atas kemauan sendiri. Itu binatang. Atau hewan, makhluk hidup. Binatang itu bahasa Indonesia, hewan bahasa Indonesia, tapi serapan dari bahasa Arab. Al-hayawan, makhluk hidup. Makhluk hidup di dalam kitab kalau tidak salah ya, Warokot ya, Sarana Warokot atau Khasiannya Warokot. Warokot itu kitab ilmu usul fikih. Bahwa yang dimaksud hayawan atau makhluk hidup adalah makhluk yang bisa bergerak atas kemauan sendiri. Ketika kita dikendalikan oleh setan atau dikendalikan oleh hawa nafsu kita, hawa nafsu adalah keinginan yang melanggar syariat. Itu hawa nafsu. Maka kita ketika itu adalah menjadi robot, ya, bergerak tidak atas kemauan sendiri, karena manusia jin diciptakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ketika kita menuruti nafsu atau setan, mesti itu melanggar. Nah, supaya dijaga oleh Allah Ta'ala, diberi pertolongan, namanya taufik, ya. Taufik adalah penciptaan Allah Azza wa Jal pada diri hamba dapat melakukan ibadah dengan baik. Baik artinya tidak melanggar
ajaran Islam yang isinya 3 itu: akidah, ibadah, akhlak. Jadi tidak melanggar terhadap ilmu tauhid toh, karena yang ngatur akidah yang benar ilmu tauhid, dan tidak melanggar ilmu fikih, mengatur ibadah yang benar, tidak melanggar ilmu tasawuf atau akhlak, ilmu thariqah. Nah, sehingga bisa ada harapan amal-amal tidak rusak pahalanya, bahkan ada peluang bisa ibadah hanya mencari pujian Allah Ta'ala semata atau mencari ridhonya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan berbagi tentang seperti apa sih sejarahnya kitab Aqidatul Awam itu. Kitab Aqidatul Awam ini sejarahnya, kalau menurut uraian Syekh Muhammad Nawawi ini semacam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu kalau menerjemahkan kurang lebihnya kayak ini menurut Syekh Ibrahim Al-Baduri di dalam kitab Aqidatul Awam ini. Jadi bismillah kalau kita mau belajar ngaji, membaca kitab Nurul Dhalam, ya bismillah nerjemahnya begini. Bismillahi, kalau dipotong-potong kayak di pondok itu. Saya memulai, jadi abtadi'u fi ta'allumi, ya, di dalam belajar ya, ilmu akidah ya, sambil atau seraya ya, musta'inan bi musamman ya, dengan Tuhan yang disebut atau dikenal dengan nama Allah. Jadi itu artinya bismillahi. Jadi saya memulai belajar atau ngaji kitab Nurul Dhalam ini seraya mengharapkan, mendambakan pertolongan Tuhan yang bernama atau yang dikenal dengan nama Allah. Ar-Rahmani dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahimi dengan nama Ar-Rahim. Allah itu siapa? Ar-Rahman ya, ada yang menafsirkan yang maha pemberi nikmat besar-besar. Jadi nikmat itu ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang nikmat itu tanpa diminta ya, seperti kita hidup di dunia, diberi roh, dimuliakan dengan akal, dan diberi bermacam-macam potensi pada akal itu. Seperti bisa memahami, bisa berpikir. Dan nikmat itu ada yang peragawi, itu tadi nikmat jiwani. Ya, terus Allah itu siapa? Ya. Jadi nikmat itu ada nikmat besar, ada nikmat kecil. Nikmat pemberi nikmat-nikmat yang besar, nikmat yang kecil, Ar-Rahmani dan nikmat-nikmat yang kecil. Nah itu bismillahirrahmanirrahim. Allah itu siapa? Allah itu menurut Imam Jalaluddin Asyuti, famaknallahi man taqaddama wujudu wa ta'adhama dzatu wa sifatu wa amadudu. Jadi arti lafal Allah adalah man, zat atau Tuhan yang taqaddama wujudu, yang paling awal, paling dahulu adanya ya, tanpa permulaan. Wa ta'adhama dan maha agung dzatuhu, apa dzatuhu? Zatnya. Jadi zatnya tidak mengandung cacat.
serba sempurna. Wa sifatu, begitu juga sifat-sifatnya. Wa amma jujur, dan bersifat umum, meratai kemurahannya, ya, kedermawanannya. Wa makna Rahman ini kalau dengan Jildi, ya, sebagian ulama ya mengartikan Rahman pemberi nikmat yang besar-besar. Ya, nikmat besar misalnya diberi, ya, menjadi orang yang beriman. Nah, terus imannya meningkat, nah, itu nikmat tambahan, ya. Nikmat kecil, ya, tapi imannya itu, ya, itu nikmat besar. Jadi tambahan iman, tapi imannya Islam itu nikmat yang besar. Terus beri ilmu, makrifat, taufik, sehat, diberi pendengaran, penglihatan. Nah, jadi nikmat memberikan nikmat secara umum. Artinya ya, orang beriman atau tidak di dunia ini diberi semua. Wa mana Rahman, ataupun artinya lafaz Rahman, man aduma ihsanu, pemberiannya agung, yakni kebaikannya bersifat agung, ya, tidak ada cacatnya. Wadama imtinanu, ya, jadi pemberiannya tidak pernah terputus, mengalir terus pemberian nikmat. Wa makna Rahim, adapun maknanya Ar-Rahim, man sadda kulla faqatin wa lam yahmil duna tokoh, yaitu zat yang memenuhi kebutuhan dan tidak pernah mengalami ketidakmampuan. Itu. Nah, ini ya. Bismillah, sudah kita bahas, sekarang masuk dalam kitab. Nah, ini ingin mengetahui seperti apa sih kitab ini tersusun, ya, ceritanya seperti apa. Sekarang sudah jam 3 lebih 2 menit. Alhamdulillah, puji kulillahi mungkat ya Allah. Jadi puji ada 4. Allah memuji, Allah Ta'ala memuji pada Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala memuji kepada hambanya. Allah Ta'ala memuji, hamba memuji kepada Allah Ta'ala. Dan hamba memuji kepada sesamanya. Ini sejatinya memuji Allah Ta'ala. Karena tidak ada orang bisa melakukan kebaikan kecuali atas kudrah irada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu hakikat namanya. Sejatinya, hakikatnya orang bisa beramal baik karena mendapat taufik, ya, ilmu. Kemudian ilmunya diterapkan, misalnya bisa teorinya sholat. Orang mau ngaji aja itu karena rahmat Allah Ta'ala, kemauan baik Allah Ta'ala, God willing of Him, of Allah. Kebaik apa itu kemauan baik Allah. Jadi seandainya Allah tidak mempunyai kemauan baik kepada orang, ya tidak bisa mencari ilmu. Nah, kadang mencari ilmu tadi juga tidak bisa untuk mengamalkan. Padahal buah ilmu adalah mengamalkan dan taklim. Katanya kita taklim. Jadi untuk diamalkan sendiri, kemudian disebarluaskan kepada keluarga, lingkungan. Nah, lingkungan itu luas, nasional atau internasional. Itu buah ilmu. Ilmu yang diamalkan sudah baik, akan lebih baik lagi diajarkan, karena bisa dipanen ketika sudah masuk ke alam kubur, alam barzah, alam antara dunia dan akhirat, alam kubur, alam barzah. Langsung sudah mulai menuai tanaman yang di dunia. Jadi ilmu yang diajarkan kepada orang lain itu mengalirkan catatan amal soleh terus. Kalau
ilmu itu juga disebarluaskan oleh yang diajari dulu. Diamalkan oleh orang yang pernah diajari, dapat bagian, ya. Jadi dapat bagian catatan amal soleh. Nah itu besok yang tidak tahu kalau ditanyakan oleh Allah, itu tidak tahu oleh Allah saja. Ini amalnya siapa? Amal saya ya Allah. Amal apa ini? Amal saya ya Allah. Tak kurangi tamboten ya Allah. Terus ini amal apa? Amal awan ya Allah. Amal sapa? Amal kula ya Allah, tak tambahi tamboten. Nah iki amal apa? Amal saya ya Allah, tak sapa ben semerap. Iki amal apa? Awan ya Allah, mboten semerap. Iku amalmu soleh kon biyen tau nglakoni apik nduk ngarepe wong akeh. Gak ngelek pujiane wong, tapi ngelek ridhoku tok. Panglembonoku, pujianku. Nah, terus oleh ngelakoni ya sesuai ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Nah, ditiru wong utawa hasilmu mulang biyen, mulang anakmu, bojomu, mulang tanggamu, mulang muridmu. Nah, iki muridmu ya biyen donya ya mulang maneh ya nglakoni. Nah, ini namanya ilmin yuntafa'u bi. Manusia meninggal dunia meninggalkan 3 hal. Sedekah jariyah. Wa waladin ya. Apa itu? Ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Wa waladin sholihin yad'ula, dan punya anak soleh. Nah, kalau ingin punya soleh, kita harus gemar beristighfar. Seperti Rasulullah SAW diceritakan dari sebagian hadis itu ada yang mengatakan Rasulullah SAW nggak punya dosa, tapi istighfarnya tiap sehari ada yang mengatakan 70 kali. Ada hadis yang menceritakan 100 kali. Itu yang nggak punya dosa. Namanya syukur nikmat. Nah, siapa yang syukur sama dengan minta tambahan dan mengakui sudah pernah diberi Allah Ta'ala nikmat. Ada peluang. Bersyukur itu ada peluang mendatangkan keterkabulan doa. Nah, sekarang pujian ya siapa saja bisa beramal baik itu karena Allah Ta'ala menghendaki, memberi taufik, memberi ilmu, hidayah dan taufik. Hidayah itu pengamal ilmu, dikembangkan lagi pengajaran, ya, mengajar orang lain. Nah, taufik bisa mengamalkan itu taufik. Jadi diciptakan oleh Ta'ala pada diri hambanya kemampuan untuk beribadah, bertaat pada Allah, itu non taufik. Begitu katanya Syekh Ibrahim Bajuri, kalau tidak salah dalam kitab Khasyi al-Bajuri, Alab Nikosim Al-Ghazi, itu kitab keterangan terhadap kitab Fathul Qorib. Itu khasiatnya ada 2 jilid. Ini insya Allah pada jilid awal. Alhamdulillah TKP puji petang perkara iku lillahi mung kagungane Gusti Allah. Jadi segala puji hanyalah bagi Allah. Alladzi zat, alladzi Tuhan. An'ama kang wis maringi nikmat sapa alladzi. Paring-paring alang ibadi tetep ing atase pira-pira kawulane alladzi sifate al-mu'minina kang padha ngimanake kabeh diparingi nikmat bil irfani kelawan ilmu pengetahuan makrifat
Wa akramalan bakal mulyaake sapa ladihum ing ibadatul mu'albatil mukminin. Jawa bakal mulyano ing kaula-kaulane kang padha beriman. Ale mulyakno mangka kula ibadah ka apa ta mimma ziti fadli ya krana nambahi ya pawewe Gusti Allah Ta'ala sing melimpah ruah. Ya dimulyakno biru ya iklan mirsani ing Gusti Allah. Mirsani bil janani kang tetep ing dalem pira-pira swarga. Swarga banyak ya. Ada yang mengatakan 8 ya. Dan yang di tengah-tengah namanya surga Al-Firdaus, Jannatul Firdaus. Yaitu diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Khasyiah Al-Bajuri ala Bani Qasim Al-Ghazi. Takkih. Ya Fathul Qorib ya syarah takrib at-takrib karya Hakim Syekh Abu Thayyib atau dikenal juga Abu Suja. Wa syatulan naksani artinya melihat dengan hati. Artinya membenarkan dengan sepenuh hati. Syadu. Ingsune kelakuan iku la ilaha. Nah, ini biasanya tafsirannya la ma'budu bihaqqin. Tidak ada ilah ditafsirna ma'bud. Sembahan Tuhan yang disembah, yang diibadahi itu artinya ilah. Sama sekali jadi la namanya la nafyul jinis. Jadi kalau ada kalimat isim, kemasukan la ini, la nafil jinis ini, maka dibersihkan seluruh. Enggak ada la sama sekali. La ilah tidak ada sama sekali. Ya, satu pun Tuhan secara hakikat, ya, sembahan sejati. Adanya cuma illallah, ya, kecuali Allah. Illallah kecuali Gusti Allah sifati al-maliku kang dadi raja al-alamu kang moho pirsa. Jadi tidak ada Tuhan hanya Allah, cuman Allah. Alhamdulillah segala puji adalah lillahi bagi Allah di Tuhan Tazat. Silai alladzi an'ama yang telah memberikan nikmat, memberikan ala ibadi atas para hambanya, sifatnya al-mu'mina yang mereka beriman bil irfani dengan pengetahuan wa akrama dan dia akan memuliakan hum terhadap hamba-hambanya yang beriman mimaziti fadli karena ya limpahan anugerahnya biruyati dengan melihat Allah fil janani di dalam beberapa surga ya taman, bustan, kebun, tapi di bawahnya ada mengalir beberapa sungai ya. Dalam surah Al-Baqarah itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama rizqu minna min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sadaqal karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bashir Muhammad, berikanlah berita gembira alladzina terhadap mereka amanu yang beriman
Anna lahum jannatin, bahwa adalah bagi mereka apa jannatin, disediakan untuk mereka beberapa kebun, beberapa surga. Tajri yang mengalir minta dia dari bagian bawah surga-surga tadi. Apa lanharu? Beberapa sungai. Sungai mengalir. Nah ini majas ini ya. Kata kiasan. Masa sungai mengalir? Ya airnya yang mengalir. Jadi Al-Quran itu ada bahasa-bahasa yang semacam itu. Sungai mengalir. Nah, padahal sungai itu adalah tempat air mengalir. Yang mengalir airnya tapi disebut sungainya. Itu. Nah, jadi Al-Quran kadang mengartikan apa itu dengan kata majas. Yang mengalir airnya apa yang ada dalam sungai, tapi disebut sungainya mengalir. Nah, mengalir tajri minta tilandar kullama rizqiku, ketika mereka orang-orang beriman diberi rezeki atau nikmat, hidangan di situ. Nah, mungkin beli anggur merah ya, atau lengkeng. Mereka bilang begini, kullama rizqiku minha, ketika mereka diberi hidangan dari surga itu. Qalu hadzal ladzi rizqna min qabl. Duh, ini yang dulu saya sebelum masuk surga. Nah ini. Makanya kalau bepergian kemana gitu, jangan lupa ya, beli oleh-oleh yang membahagiakan anak istri keluarga. Nanti dikenang. Ini dulu saya diberi ayah saya ketika pergi, diberi ini kayak lansepnya, tapi lansepnya rasanya luar biasa. Jadi hanya bentuknya aja mirip-mirip barang-barang yang pernah diberikan Allah Jalla di dunia. Kullama rizqiku minha min samaratin, diberi buah-buahan. Qalu hadzal ladzi rizqna min qabl. Ini seperti yang dulu ya waktu di dunia. Hanya rasanya lebih nikmat. Wa utubi mutasyabiha. Utubi hadzal ladzi rizqna min qabl wa utubi mutasyabihan, dan diberi bermacam-macam. Walau fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nah, para penghuni surga diberi istri banyak. Ya, istrinya mutahharo ya, nggak pernah kotor. Ya, nggak pernah berbau nggak enak ya, suci dan tidak kalah. Apa itu? Istri yang di dunia kalau juga solihah ya tidak kalah dengan istri itu yang di surga itu. Jadi banyak istrinya azwajun mutahharatu, dan di dalam surga kekal abadi. Nah, kekalnya dikekalkan oleh Allah Jalla. Yang kekal hanya Allah Ta'ala. Surga dikekalkan, tapi surga pakai permulaan. Jadi makhluk surga itu. Kekalnya dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak ada yang mengekalkan. Jadi Allah itu kekal, tapi nggak ada yang mengekalkan. Kalau yang lain mesti ya. Bisanya dikekalkan. Surga dikekalkan, neraka dikekalkan. Sekarang sudah jam 3. Nah, nanti kira-kira subuhnya biasanya jam 4.14 ya. Sekarang saya kebut aja supaya cukup membakas cerita
atau sejarah atau ya tersusunnya kitab Aqidatul Awam. Wa syahadu lan naksani sapa ingsun anna sayyidana sesungguhnya pemimpin kami Muhammad dan rupane Nabi Muhammad adalah abduhu. Wa syahadu dan saya bersaksi anna sayyidana sesungguhnya pemimpin kami Muhammad dan yaitu Nabi Muhammad adalah abdu, seorang hamba. Jadi bukan anak Tuhan, anak Allah, tapi hamba. Wa rasuluhu dan messenger of him. Jadi his messenger. Kata kalau dalam bahasa Inggris, messenger of Allah, rasul Allah. Messenger. Pesuruh Allah. Bukan anak. Sahibu alal makom, yaitu sosok orang yang menduduki ya, setinggi-tinggi kedudukan atau derajat. Wassalatu lan utawi tambahi rahmat serta tadim. Jadi rahmat itu good willing of Allah, kemauan baik Allah. Itu rahmat. Kalau makhluk belas kasih rahmat artinya kecondongan ya. Hati, keibahan hati itu kalau makhluk. Allah Ta'ala itu tidak pakai roh, gak pakai hati, maka tidak layak kalau diartikan belas kasih Allah, diartikan rasa ibah hati ini Allah lah. Allah gak pakai hati. Zat Allah tidak tersusun seperti zat makhluk. Kalau manusia zatnya terdiri dari roh, terus organ-organ ragawi, ada daging, ada darah, ada empedu kuning, cairan empedu kuning, cairan empedu hitam, ada lendir, ya ada sumsum, ada otak, nah, ada akal, nah, bagian psikologis, akal, nah, itu kekuatan potensi yang dimiliki oleh hati atau ruh untuk menggapai berbagai macam ilmu, baik ilmu yang mudah dicapai 1 + 1 = 2 atau ilmu yang sulit seperti adanya Tuhan itu bagaimana cara menemukannya. Ini ilmu yang betul-betul pemikiran mendekil, mendalam, itu akal. Ya. Tuwa sholatu tambah rahmat takdim. Takdim artinya terangkatnya derajat. Wassalamulan keselamatan, ya selamat luas ya, selamat dari akidah yang sesat, ibadah yang salah, selamat dari akhlak yang jelek, selamat dari nafsunya sendiri, selamat dari kejahatan makhluk, selamat dari penyakit, ya macam-macam lah. Tidak sampai dimasukkan neraka, yaitu selamat. Tidak sampai kena bencana, selamat luas. Alaman semoga atas seseorang arsala yang ya Allah Ta'ala mengutus terhadapnya rahmatan sebagai belas kasih. Jadi lil anami untuk makhluk. Idlau karena seandainya tanpa man tadi lakanat, maka adalah makhluk ini lakanat niscaya adalah apa-apaluhum. Keadaan makhluk itu adalah akbaha, lebih buruk minal an'am daripada ternak. Nah, ternak ini ya binatang, makhluk hidup, bisa bergerak atas kemanusiaan, hanya saja tidak diberi akal. Nah, manusia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan diberi akal. Akal yaitu tadi kata Imam Syafi'i ya nurun ruhaniun. Ini dalam kitab karya Imam Ibrahim Al-Bajuri juga. Kitabnya Hasya Al-Sanusi.
As-Sanusi kitab Tauhid. Syekh As-Sanusi diberi komentar oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, konon beliau adalah rektor dan Syekhul Azhar, Universitas Islam yang sangat tua di Kairo, Mesir ya. Beliau adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya, yang Syekhul Azhar. Setelah menjadi rektor, konon jadi ya Syekhul Azhar ya. Itu mungkin jabatan yang tertinggi di dalam kampus universitas itu. Dia menjelaskan, katanya beliau itu menurut Imam Syafi'i, kitabnya beliau namanya Tahqiqul Maqam. Ya ada caranya apa itu? Ya, ada Tahqiqul Maqam, ada Hasyiah As-Sanusi. Hasyiah As-Sanusi itu menerangkan bahwa akal adalah nurun ruhaniyun ya, yudraku bil ulum ya, ad-daruriyah wan naduriyah. Jadi akal adalah kekuatan, potensi yang berupa cahaya kejiwaan, bukan cahaya yang bisa dilihat kayak matahari, cahaya kegiatan yang membimbing hati untuk bisa menemukan ilmu-ilmu yang gampang ya, 1+1 atau bagaimana rasanya gula, cicipi tidak bisa, dan ilmu-ilmu yang membutuhkan pemikiran mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. An'am, ternak, walalihi, dan moga-moga jika sholawat salam tadi. Nah, sholawat kalau di dalam wala ali, kata Ali, kaum keluarga Rasulullah SAW, dalam bacaan doa sholawat ini adalah seluruh umat Islam. Nabi-nabi semua sudah kecakup, sahabat kecakup, mulai Ramanda, Nabi Adam dan ibunda ya, Sayyidah atau ibunda Hawa, sampai hari kiamat itu sudah didoakan kalau dengan wala alih, kaum keluarga Rasulullah SAW. Al-Bararati, orang yang bagus-bagus, yang soli-soli, Al-Karim, Al-Kiram, yang mulia-mulia, wasabi lah ini. Jadi kalau Ali kadang diartikan untuk keluarga ya, keluarga beliau yang beriman ya, tapi juga kalau bacaan sholawat sudah mencakup seluruh umat beriman ya, mulai Ramanda Adam, ibunda Hawa, sampai hari kiamat. Ala nabiyina wa alaihi wassalam al barakah wala alaihi washabihin, para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah SAW. Masa bikin dalam yang ibarat mereka para sahabat ibarat lampu-lampu lentera-lentera kegelapan. Jadi lampu-lampu yang menerangi kegelapan ya, karena generasi yang sekarang ya dari para beliau yang menerima langsung dari Rasulullah SAW disampaikan kepada generasi sesudah beliau itu tabi'un atau tabi'i. Terus sampai generasi ketiga namanya atba'ut tabi'in atau taba'ut tabi'in atau tabi'it tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Generasi ketiga inilah akhirnya pada abad 1 akhir ya. Generasi ketiga ini benar-benar terpelihara dari hawa nafsu. Jadi dibentengi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dalam kitab Muslim ada hadis khairul qurun qarni walladzina yalunahum walladzina yalunahum. Sebaik-baik masa hidup kurun adalah masa hidupku. Lah berarti masa hidup sahabat. Walladzina yalunahum, dan mereka yang hidup setelah sahabat. Walladzina yalunahum, dan mereka yang hidup setelah
tabiin. 3 generasi ini, generasi emas, generasi salaf namanya, klasik dalam Islam. Menurut ulama. Nah inilah yang dibentuk generasi salaf, kuno, klasik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka digambarkan oleh Mbah Syekh Nawawi, Banten. Kalau tadi saya bilang yang guru, Hadratus Syekh Muhammad Hasan. Memang saya pernah ikut khataman bulan puasa sekitar tahun 1900 ya. Tidak sekitar ada. Ya, saya ambilkan buku kenang-kenangan. Nah, ini buku kenang-kenangan saya. Nah, ini ngaji di Pondok Batuan tahun periode 1404 sampai 405 periodenya, atau 1984 1985 di Ponpes Pondok Pesantren Bustanul Arifin Watokan Petok Mojo Kediri. Kenang-kenangan Muslim. Nah, ini silsilahnya. Jadi maka saya sebut yang guru, karena guru saya ini namanya Mbak Jamal. Ini muridnya Mbak Yasin, Mbak Yasin Masari. Nah, ini silsilah saya. Nah, saya bicara yang nggak akon-akon, ada kitab. Kalau ingin melihat ya, cari aja buku dari berbagai daerah itu. Watabiin juga sholawat didoakan mudah-mudahan atas tabiin, yaitu murid-murid sahabat. Watabiin lan wong-wong kang padha orang-orang yang mengikut lahum terhadap para sahabat, ashab. Lahum biisanin, mengikut dengan bagus. Ila yaumin, hingga datangnya suatu hari tantiku yang saat itu akan bicara fihi, di dalam yaum atau hari tersebut, apa jamilato, di mana nanti organ-organ body, organ-organ tubuh, members of body ya, anggota-anggota tubuh akan berbicara. Tangannya bisa berbicara, kakinya. Wayab kumulan bakal kelu bisu bungkam 1000 bahasa di dalam hari tersebut. Apa lesan? Ya, lesan ya, pinter dusta, lesan kunci ya Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallah. Hari ini hari kiamat Mas. Nahtimu yes kunci. Saya kunci ala afwahihim, lesan ya, lesan manusia dan jin. Tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada saya Allah, aydihim tangannya, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Maka yasin, terhadap apa yang di dunianya pernah mereka kerjakan. Nah ini jangan dianggap teramai Mbak Yai, Mbak Syekh Muhammad Nawawi ini acak-acakan. Nah ini ada sumbernya. Jadi ulama itu sumbernya ya Al-Quran, Al-Hadis. Gitu. Nah itu tadi antara lain saya terangkan sumbernya ayat dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wayab kumulan bakal bisu, dan akan kelu bisu fi jari tersebut. Apa lisan lesan ya. Sholatan, nah, dengan doa. Sholatan dengan doa sholawat. Wassalaman lan doa selamat. Daiman yang saling menetapi, daiman yang terus menerus, tidak ada akhirnya. Mutalazimaini yang saling menetapi, madamat selagi masih ada apal auqatu ya beberapa waktu, wal awanu ya masa, beberapa masa.
kot dengan awan itu sama artinya. Itulah. Ulama itu kaya dengan kosakata. Nah, maka kita ada baiknya meniru. Amma batu adapun sause kang tinutur, amma batu adapun selanjutnya ya setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tambahin tadi itu tahu billahi minasyaitonir. Alhamdulillah. Namanya tahmid. Ya, segala puji bagi Allah itu. Nah, kemudian dimulai lagi dengan sholawat dan salam. Jadi memulai sesuatu itu ada yang hakiki, ada memulai secara hakikat dan ada mulai secara idofi, bersifat nisbi, perbandingan. Jadi ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis hasan bisa dibuat landasan bahwa apapun yang baik menurut syariat Islam yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah digambarkan ada suatu riwayat kayak orang yang sakit lepra atau kayak hewan yang terpotong ekornya atau kayak orang yang tangannya terpotong sampai pergelangan tangan. Ya hidup, tapi manfaatnya ya lebih banyak yang tidak terpotong. Peluangnya begitu. Karena itu kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Loh, hadisnya kan ada yang meriwayatkan apa saja tidak dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin atau hamdalah. Maka kayak itu tadi. Ada lagi hadisnya yang meriwayatkan bahwa yang tidak dimulai sesuatu yang baik dengan sholawat dan salam. Maka kayak itu tadi. Bagaimana kok memulai 3 hal ini? Nah, ulama memberi komentar. Jadi memulai itu ada yang bersifat hakiki, hakikat, sejati. Bismillah itulah permulaan sejati. Karena tidak dimulai dengan yang lain. Kalau Alhamdulillah adalah memulai secara idofi. Tidak idofi. Jadi dia didahulu, dikatakan dahulu hanya kalau dibandingkan dengan sholawat. Tapi kalau dia dibandingkan dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, ya tidak dahulu. Nah, itu karenanya itu namanya ibtidah, ya, permulaan idofi, nisbi atau nisbi bersifat perbandingan saja, dibandingkan dengan yang berikutnya. Begitu sholawat ya itu, kalau dibandingkan dengan basmalah, hamdalah, sholawat ya tidak permulaan, tidak ibtidah hakiki. Tetapi kalau dibandingkan dengan setelah amma ba'du, maka dia masih termasuk permulaan. Hanya namanya permulaan perbandingan atau idofi atau nisbi. Jadi nggak ada pertentangan ke atas itu. Nah, itu kalau kita nggak dipahamkan oleh ulama nggak bisa. Kita hanya belajar membaca saja geratul-geratul. Apalagi memahami sendiri. Kita mengutip. Nah, itu namanya orang yang mengikut tadi sahabat didoakan sholat. Ya kita ini namanya prajurit Allah Ta'ala itu tidak hanya yang memanggul senjata, pedang, pistol, panah, tapi juga yang mengajar ngaji di dalam kitab Tafsir Jalalain yang dikomentari dengan Tafsir Jamal atau Khasiyah Al-Futuhatul Ilahiyah. Para prajurit Allah adalah termasuk orang-orang yang mengajar ngaji dan orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Kebaikan menurut syariat Islam. Fayaqulu, maka berkatalah siapa al-fakir, orang yang benar-benar butuh rahmat Allah Ta'ala. Li ghafrina al-fakir, nah ini ada tambahan sendiri. Orang yang sangat membutuhkan li ghufranil azizi, terhadap ampunan Allah yang Maha Agung, Al-Jabari yang Maha Perkasa. Kenapa kok penulis ini mengharapkan ampunan? Likasrati dunubi, karena banyaknya dosa. Lah ini tawadhu ya.
banyaknya dosa, berendah hati, berendah diri. Wal auzar ya beberapa dosa. Siapa yang berkata tadi? Muhammadun Nawawi, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i, beliau yang mengikuti mazhab. Mazhab itu kumpulan fatwa keagamaan Islam. Kalau Imam Asy-Syafi'i berarti kumpulan fatwa hukum Islam, bidang fikih. Dia berkata begini, hadza syarhun munif wa fatkun darif. Hadza utai kitab ini ya masih dalam hati ya, belum diterbit atau sudah ditulis dalam kertas oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Syarah adalah kitab komentar penjelasan munif yang tinggi mungkin artinya yang berharga. Yang berharga, munif yang tinggi. Wafatkun darif. Fatkun ya sama syarah, uraian, analisa, komentar. Darif yang indah, yang elok, yang cantik. Alal mandumati, uraian, syarah atas kitab yang disyairkan, dinadomkan. Sifatnya al-mulaqabati yang digelari atau diberi gelar, dijuluk, diberi titel, diberi judul bi aqidatil awami, dengan kitab Aqidatul Awam. Aqidah direct sesuatu yang diikat di dalam hati, jadi sesuatu yang dipercayai bulat-bulat 100%. Seperti adanya Allah Ta'ala itu adanya kidam, dahulu tanpa permulaan. Allah Ta'ala itu bako, punya sifat bako, tidak ada habisnya, tidak ada matinya, kekal abadi. Allah itu mukhalafatul khawadis. Allah itu beda ya, beda tidak seperti barang-barang yang baru. Barang baru itu barang yang pakai permulaan juga pakai habis. Jadi pakai berakhir hidupnya, adanya, dan seterusnya. Nah, nanti kan juga akan diterangkan di belakang. Lisaiki karya seorang mahaguru, al-alimi orang yang berilmu, al-laudai orang yang sangat cerdik, cerdas, tajam ya, akalnya, as-sayyid. Ya, sayyid mungkin maksudnya orang yang masih terah, duria, termasuk duria Rasulullah bagi, jadi anak cucu Rasulullah SAW. Ahmad ya, Ahmada isim baru musyarif ya, nama orang, proper name, nama diri plus mengikuti wazan af'ala, isim baru musyarif, tidak boleh di tanwin ya, tidak boleh di kasroh kalau jer. Jadi badalnya lafaz syekh ya Ahmad ya, jernya pakai fathah. Ahmada, Syekh Ahmad Al-Marzuki ya, ini yang sifatnya itu jer ya, Al-Marzuki ya, kang bangsa Marzuk Al-Maliki, pengikut mazhab gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik ya. Jadi pengikut fatwa-fatwa hukum yang ditemukan Imam Malik. Wasamaitu, kata Syekh Muhammad Nawawi, wasamaitu lan menehi jeneng sapa ingsun, saya memberi titel gelar terhadap kitab syarah ini, aku beri Nurud Dhalam, dengan nama cahaya bagi kegelapan, light of dark, cahaya bagi kegelapan. Al-Aqidatul Awam, sebagai komentar atas kitab yang bernama Aqidatul Awam. Wakosti, adapun tujuan saya dengan menyusun kitab syarah ini
adalah anakku agar saya memperoleh kemanfaatan. Ya, itu ingin mendapatkan manfaat untuk saya, wali misli, dan untuk siapa saja yang semacam saya. Minal mubtadiin, dari kalangan orang-orang beginner, para pemula, santri SD, MI, ya, madrasah, jadi SD, namanya mubtadiin. Wa ing kuntu kali senajan ora eneng sapa rana, iku lastu ora eneng sapa rana balat. Walaupun saya sejatinya bukan ahlinya, ditalika untuk mengarang kitab itu. Ya nafa, mudah-mudahan akan memberi manfaat siapa Allah Ta'ala terhadap kitab syarah ini, Nurul Dalam ini. Kula salikin terhadap tiap orang yang menempuh perjalanan menuju kehidupan akhirat. Nah, begitulah kurang lebihnya salik. Di orang sufi masalah. Di orang yang mempunyai mata batin untuk menembus alam akhirat. Artinya percaya benar besok itu ada akhirat. Ilam ketahuilah wahai santri, wahai mahasiswa, anna sababatil manduma, sesungguhnya sebab tersusunnya kitab yang berbentuk syair atau nadom ini adalah an-nadima, sesungguhnya sang penyair, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki, penyusun nadom, nadim, adalah ro'a, beliau pernah bermimpi, beliau pernah melihat an-nabiyya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat beliau fil manami di waktu tidur, melihat akhir lailatul Jum'ah, pada akhir malam Jum'ah, min awali Jum'atin, dari Jum'ah awal, Jum'ah pertama, min syahri Rajab, ya daripada bulan Rajab, sadisa yaumin, pada hari ke-6, ya. Rajab tanggal 6, hisaban, apa nih hisaban nurut ya perhitungan nih, jadi secara hisab, min syuhuri sanati alfin, sebagian dari bulan-bulan tahun 1000, wa mi'ataini, dan 200, wasamanin, lan walu wa khamsina, dan 50 apane sanatan, yaitu pada tahun 1258 ya, Hijriah ini. Jadi beliau mimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Syekh Nadim, Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Wasabulu kate wasabu hal utawi para sahabate Nabi radhiyallahu anhu was ya ridho sapa wa kesau andum ing para sahabat. Wasabu kale utawi keadaane para sahabat kanjeng Nabi iku wakifuna padha ngadeg kabeh, ngadeg haula ana kiwa tengene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalalan dawu lahu maring Syekh Ahmad Al-Marzuki, yaitu an-nadim sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikra mandumata tauhid alladzi man kafidata qalal jannah, ilah, dan seterusnya. Kanjeng Nabi dawuh, ikra maca sira mandu mata tauhid ing kitab tauhid, ilmu tauhid yang dikarang dalam bentuk nadom, alati manduma man kang utawi sapane wong, alati man utawi sapane wong iku kabido lamun gelem ngapalno, ngreksa memelihara menghafalkan sapa man ha ing manduma, dakhala mongko bakal manjing sapa man al jannata ing swarga. Bacan nadoman tauhid, ilmu tauhid, sapa sing ngapalno nadoman iku manduma iku mang maka dhewe ape mlebu swarga, wanalan dhewe ape mendapatkan meraih
Ya, meraih al-maqsuda terhadap apa yang diinginkan, mingkul khairin yang berupa tiap kebaikan, wafaqo yang sesuai apa kullu khair tadi, sesuai Alkitab terhadap kitab Al-Quran Al-Karim, wa sunnah talan terhadap sesuai ambek sunnah asyarif yang mulia. Faqala muka tanglet sapa si Ahmad Al-Marzuki lau maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa maniku napa Kanjeng Nabi tilkal mandumati utawi nadoman niku wau ya Rasulullah, wahai pesuruhne Allah. Wa qala maka ngucap sapa lasab sebagian para sahabat ngucap lahu maring Syekh Ahmad Al-Marzuki, ngucapno isma mir Rasulillah mayakul. Para sahabat berkomentar isma mir Rasulillah mayakul manane. Para sahabat berkomentar ya, na lahu maring keisaran lahu maring Syekh Ahmad Al-Marzuki, isma sampeyan rungono ae mir Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngrungono ma ing apa ae ya nadoma ya kulu kang bakal dawono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallam, kul ngucap sira abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ayo ucapno abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ngawiti ingsun ya ing ngarang kitab iki. Ini diterjemah ya, pokoknya suruh mengucapkan abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngucapno sapa Mbaya Ahmad Al-Marzuki rahmatullah, abda'u bismillahirrahmanirrahim ing lafal abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhirnya tumeka maring akhire ya mandumana doman. Wawa utawi akhire nadoman akidatul awam ini adalah qauluhu. Itu ucapan Syekh Ahmad Al-Marzuki, wa syukhuful khalili wa kalimi fiya kalamul hakamil alimi. Nah, jadi sampai itu dalam akidatul awam itu yang ilmu diberi dari Rasulullah SAW. Karena lewat mimpi itu tidak bisa dibuat hujah, tapi bisa dipegang. Wasukufun khalili utai pira-pira kitab atau sukuf Nabi Ibrahim wal kalimi lan Nabi Musa. Ya, sing Nabi Ibrahim yang mendapat gelar Al-Khalil ya. Wal kalim lah Nabi Musa mendapat gelar Al-Kalim ya, yang diberi kemampuan ya, bisa menerima langsung firman Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala langsung ya. Seperti apa Allah Ta'ala berfirman itu, apa ketika di Bukit Turisina itu ya, firmannya kodim ya, sejak dulu sudah ada. Hanya saja syaratnya Nabi Musa supaya bisa ya mendengarkan firman Allah Ta'ala yang bersifat kodim itu, bersifat hitam itu, syaratnya saja ke Bukit Turisina, bukan Allah Ta'ala di Bukit Turisina. Karena Allah Ta'ala nanti dalam bakasan di dalam, tidak di dunia, tidak di akhirat, dan tidak di antara dunia dan akhirat. Yang ada itu makhluk. Nah, Allah tidak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah tidak ada yang menyerupainya. Nah, itu dalilnya mukhalafatul awasif. Atau laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, surat Asy-Syura. Walam yakul lahu kufuwan ahad, surat Al-Ikhlas, itu dalilnya mukhaliful lil khalqi bi itlaqi. Allah itu beda secara mutlak, beda dengan makhluk.
Iya, itu tetap yang dalam syuhub, ya, dalam kitab-kitab yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim Al-Khalil, Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, ya orang yang difirmani langsung oleh Allah Ta'ala tanpa perantaraan malaikat. Kalamul Hakami di situ memuat firman Allah yang maha bijaksana, ya. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Jadi sampai syair itulah, saya sampai nazam itu yang diterima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Wa Rasulullah lan utawi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ku yasmau. Wa Rasulullah kali utawi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iku yasmau midhangetaken Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hu ing bacaane Syekh Ahmad Al-Marzuki. Fala masaiko domong kari kalan, nah falanya adalah wa Rasulullah. Sementara itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yasmau, beliau mendengarkan terhadap bacaan Syekh Ahmad Al-Marzuki. Fala masaiko maka ketika bangun siapa Syekh Ahmad Al-Marzuki memanami dari tidur beliau, Qara'a maka beliau membaca terhadap apa saja, yaitu syair-syair itu. Mulai At-Taufi sampai Wasufuful Qalili. Fi manami fawajadahu mahfudon. Jadi apa yang beliau mimpikan, syair-syair itu, ternyata fawajadahu menemui, maka menemuilah beliau. Maka menemui siapa Syekh Ahmad Al-Marzuki terhadap apa yang diperoleh dalam mimpi tadi mahfudon. Ya, dalam keadaan terhafal, ya. Indau, ya, pada diri beliau min awali, sedari syair yang paling awal abta ubis itu ila akhiri sampai akhirnya itu wasuhubul khalili wal kalimi fiha kala mulhakamil alim. Cuma makanan, kemudian ketika ada apa Lailatul Jum'ah alatiya Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Iya, yang ada pun alati adalah Lailatul Samin. Jadi ketika pada tanggal ke-8 wal isrin dan 20, tanggal 28 hisaban menurut kalender, menurut perhitungan hisab, min syari Dzulqa'dah, sebagian dari bulan Dzulqa'dah, faro'a maka beliau melihat lagi, faro'a maka melihat siapa Nadimun sang penyair atau Syekh Ahmad Al-Marzuki rahmatullah an-nabiyya, beliau melihat Nabi lagi maratan pada ulangan saniatan, sifatnya yang kedua. Jadi beliau mimpi lagi bertemu Rasulullah SAW untuk yang kedua kalinya waktu sahar. Dalam, ya, di waktu menjelang subuh. Bil manami, ya, sudah dekat dengan subuh, namanya sahar. Faqala maka bersabda lahu kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ikra ma jamaktah ai fi qalbik. Ayo coba kamu baca, ikra, bacalah ma jamaktah, apa yang kamu kumpulkan. Ai fi qalbik, yakni yang kamu kumpulkan di dalam hati kamu. Wa qara'a mangkalatas membaca Syekh Ahmad Al-Marzuki terhadap apa saja yang dihafalkan dari syair-syair tadi, min awali, sedari syair paling awal, paling pertama, yang pertama ila akhiri, hingga akhirnya. Wawa hale utawi, ya, wawa sementara itu keadaan Syekh Ahmad Al-Marzuki adalah wakifun, orang yang berdiri baina yadai, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasabu sementara itu, ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum adalah wakifuna, mereka berdiri
berdiri kalau di sekitar beliau. Ya. Jadi dikelilingi oleh para sahabat. Rasulullah dikelilingi para sahabat. Yaquluna, mereka mengucapkan semua para sahabat. Mengucapkan amin. Amin adalah artinya taqabbal hadzal doa. Kabulkanlah doa ini. Ba'da kulli baitin, sesudah tiap bait, tiap satu syair atau satu bait ya. Misalnya abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan ini satu bait, berarti amin. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi ta'imil lisan. Ada yang mengatakan dua bait, satu baris. Itu satu bait. Nah, mungkin abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi ta'imil lisani. Amin. Walhamdulillahil qatimil awali al-akhiril baqi bila takawuli. Amin. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad waqata. Amin. Wali washabi wa man tabi sabilatinil haqqi ghairu muqtadi. Amin. Wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi sinan. Amin. Dan seterusnya mungkin begitu. Min hadil manduma, daripada nadoman ini. Falamma khatama mengkari kalan wis khatam, wis berakhir, mengakhiri siapa Syekh Al-Marzuki atau terhadap bacaan beliau. Qala, maka bersabda lahu kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafaka, mudah-mudahan memberi taufik ya, kemampuan beribadah terhadap engkau. Siapa? Allah Gusti wa Ta'ala yang malur. Lima, terhadap apa saja. Jadi mudah-mudahan kamu diberi kemampuan ya melakukan ibadah yurdi, yang Allah akan ridho terhadap jadi apa saja kamu yang bisa mengerjakan apa saja yang mengundang ridho Allah. Waqabila, dan Allah akan menerima minka darimu dalika terhadap dari apa yang kamu kerjakan benar-benar diakui oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah dan akan diterimanya. Wa barokah, dan mudah-mudahan Allah akan memberkati memberikan kebaikan yang banyak alaika, atas kamu, wa alal mu'minina, dan atas semua orang-orang yang beriman, wa nafa, dan mudah-mudahan Allah memberi manfaat ya terhadap apa mandumatatin atau tadi manfaat al-ibadah terhadap orang banyak. Amin. Jadi amin artinya reply ya. This prayer bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya taqabbal hadzal doa, kabulkanlah, atau answer this prayer, jawablah, kabulkanlah ya, manjurkanlah, terimalah doa ini. Itulah doa Rasulullah SAW. Kemudian summa su'ila, kemudian dimintai siapa Nadim sang penyair ya Syekh Ahmad Al-Marzuki, watatilaina, setelah orang banyak mengetahui alatilkan manduma terhadap ya nadoman tersebut baca, jadi dimintai oleh orang banyak supaya apa ya disampaikan kepada mereka baca apa, maka mengabulkan siapa Syekh Al-Marzuki atau sang nadim soalan terhadap permintaan mereka. Fazada, maka beliau menambahi alaiha terhadap nadoman manduma yang diperoleh dari mimpi tadi, ditambahi mandumatan, sebuah nadom mingkau, di dalam mandumatan dengan ya nadoman mingkaulihi, mulai dari ucapan An-Nadim Syekh Ahmad Al-Marzuki, wa kullu ma tabihi rasulu wa haqqu taslimu wal qabulu ila akhir kitab. Jadi yang dari Rasulullahnya wasuhuful khalili wal kalimi fiya kalamul hakamil alimi. Setelah itu ditambahi
wa kulumalan utai adapun apa saja ata yang datang bi dengan membawa kuluma siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haku maka haknya kuluma adalah at-taslim diterima wal qabul ya diterima apa saja yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita terima ila akhir bait sampai akhir kitab hingga akhirnya kita. Saya kira itu sudah lengkap ya latar belakang taklif atau penulisan kitab Aqidatul Awam. Sekarang sudah jam 4 ya, kurang beberapa menit sudah masuk salat subuh. Insya Allah kalau tidak jam 4.13 ya, jam 4.14 menit. Sepertinya pertemuan kita untuk kali ini dalam membaca, belajar saja. Baca. Tapi saya ini nggak punya, kitab saya ngaji di Pondok Tabras. Sudah nggak karuan, hilang, sekitar tahun 70. Nah ini kitab diberi, ini kitab saya yang saya baca. Kitab diberi teman-teman saja. Teman-teman yang infak ke kajian Islam Al-Barokah, Kedung Rukun, Kedung Pring, Palembang, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Yang saya rintis sejak tahun pulang dari Pondok Batuan ya, sekitar tahun 85 hingga sekarang. Sekarang sudah ke internet ya, dulu di darat. Ya ini ya pakai WiFi sendiri itu entah berapa tahun pakai WiFi, entah 30 atau 35 tahun sudah. Telepon rumah. Hanya saja kalau di telepon saya jarang mengangkat. Karena kalau saya waktu online itu mesti ya memandu lebih dari 40 grup Facebook. Karena itu saya nggak bisa menerima telepon karena nanti kalau telepon nggak bisa ngetik, saya nggak bisa ketik, nggak bisa nyambut teman-teman di berbagai grup yang like ya, meliking, memberi jempol ya, tap jempol. Kayaknya itu dulu apa yang bisa saya belajar membaca di sini, katakan bahasa gampang-gampangnya ya saya berbagi, share atau taksim. Bahasa Arabnya taksim, bahasa Inggrisnya share, bahasa Indonesia berbagi mengenai ya latar belakang tersusunnya kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Maghribi. Tidak lain semoga apa-apa saja. Jadi segala sesuatu yang saya sampaikan salah, mudah-mudahan ya salah sengaja atau karena ketidakpintaran saya atau salah sabki lisan, kepleset lisan. Nah, kadang tahu tapi kadang kepleset. Berarti saya ngaji nahwu ya dunia ini ya tanpa persiapan kitabnya gitu. Lapat gulamu Zaidin, saya baca gulamu Zaidun ya, karena saya melihat setelah habis bikin video saya lihat kok gulamu Zaidun mesti naik gulami Zaidin, tapi pada akhirnya ya gulamu Zaidin atau gulami Zaidin. Ya mudah-mudahan segala salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Kita tutup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq li ada wa aqwa wa ata wa aqwamit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amah yakafi majid wa la kulli khali wa ni'mah wa nakhususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.